terlihat seorang gadis kecil sedang menggosok lantai yang penuh darah. Sambil ketakutan dan jangan sampai tidak bersih, karena ia pasti akan dimarahi sang ayah jika noda TSB tidak hilang. Di sisi lain polisi menemukan sebuah mayat yang sebelumnya dibawa oleh seorang gadis kecil. Setelah dibuka, mayat TSB dibagi dalam beberapa potongan yang berbeda dari penemuan mayat sebelumnya. Dan itu juga terjadi masih dalam lingkungan yang sama dengan penemuan mayat sebelumnya. Dengan melihat korban, Jung Hyun menyimpulkan bahwa korban dibunuh dengan orang yang sama dengan korban sebelumnya. Karena adanya benang di tubuh korban seperti sebelumnya. Namun atasan dan anak buahnya tidak ada yang mempercayainya dan malah meremehkannya, seolah dia benar-benar dikucilkan oleh mereka. Jung Hyun langsung menemui So Hyun dan memberitahunya bahwa ada penemuan mayat lagi. Kemudian ia langsung melakukan otopsi terhadap tongan tubuh korban TSB. Lagi-lagi mereka menemukan benang yang di ujungnya terdapat jari korban dan diikat dengan simpul pita yang ditanam dalam tubuh korban. Dan setelah dilakukan tes DNA, diketahui ternyata korban TSB adalah anak buah So Hyun yang bernama Oh Min Hoi yang sebelumnya bertengkar dengannya di bus perjalanan pulang. Meskipun sempat tidak akur, tapi So Hyun cukup merasa kehilangan atas meninggalnya Oh Min Ho. Karena So Hyun menolak memanipulasi hasil obat dari sang atlet, akhirnya sang atasan menggantikan posisinya dengan dokter lain. Ia bahkan dilarang menangani kasus sebelumnya yang sudah ia garap. Namun meskipun sudah dilarang oleh atasannya, So Hyun tetap masih akan menangani kasusnya. Sementara itu hasil pengujian obat yang ditemukan pada tubuh korban sudah keluar. Dan ternyata itu adalah obat yang dapat melumpuhkan syaraf dan menjadikan tubuh lemas ketika itu disuntikan. Seketika ingatan Se-hyun kembali mengingat sebuah adegan penyuntikan obat yang sepertinya pernah ia lihat sebelumnya. Polisi yang mengamati CCTV menemukan sebuah kendaraan box yang cukup mencurigakan. Karena mobil TSB dicurigai membawa sesuatu yang mirip dengan tubuh manusia. Dan mereka mulai mencari pemilik mobil tersebut. Sedangkan So Hyun masih terus mengamati foto-foto korban sambil sesekali ia berperang dengan ingatannya yang seolah semua yang terjadi terhubung dengannya. Ketika ia melihat foto sidik jari, ia langsung mengambil sidik jarinya dan meminta temannya untuk membandingkan dengan sidik jari yang ada di plastik pembungkus tubuh mayat tersebut. Sedangkan itu, polisi langsung mendatangi rumah orang yang mereka curigai sebagai penguntit dan juga si pembunuh. Hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Setelah kucing yang biasa ia beri makan ditemukan meninggal. Dan orang di sekitar tempat TSB menuduh dirinya, So Hyun langsung membuang semua stok makanan kucing yang ia punya. So Hyun kemudian mendatangi Jung Hyun dengan membawa hasil surat uji tanah yang menyimpulkan bahwa tempat pembunuhannya berbeda dengan tempat mayatnya ditemukan. Selain itu, So Hyun juga meminta izin kepada Jung Hyun untuk melihat wajah tersangka yang mereka tangkap sebelumnya. Awalnya Jung Hyun tidak mengizinkan, namun So Hyun bersikeras melihatnya dengan alasan dia adalah bagian dari penyelidikan. Akhirnya, So Hyun diperbolehkan untuk melihat wajah pelaku, dan ketika melihatnya ia tampak lega. Polisi kemudian melakukan interogasi, mereka menanyakan tentang mobil box yang ia bawa yang mereka curigai membawa mayat ke TKP. Namun setelah diselidiki, yang ia bawa hanyalah sebuah manekin yang harus ia pindahkan ke toko lain. Dan ternyata mereka salah, pria tersebut bukanlah pelaku pembunuhan yang mereka cari. Pria tersebut merasa dirugikan oleh salah tangkapnya polisi kepada dirinya. Sehingga ia mengeluarkan kata-kata yang membuat polisi merasa tersinggung. Hingga salah satu dari mereka tidak bisa menahan amarahnya dan memukulinya. Hingga akhirnya pria itu meminta mereka untuk berlutut memohon maaf. Untungnya Jung Hyun mencegahnya. Ia mengatakan bahwa mereka sudah minta maaf, jadi ia meminta pria TSB tidak meminta hal-hal yang berlebihan. Tapi pria itu malah ingin membalasnya dengan pukulan, tapi Jung Hyun langsung menghalanginya. Jung Hyun langsung menyuruhnya untuk pulang, dan ketika pria tersebut keluar dari kantor polisi di sana para wartawan sudah menunggunya. Dan ia berkoar-koar bahwa polisi melakukan penganiayaan terhadapnya. Sehingga itu membuat citra polisi semakin buruk di mata masyarakat. Sedangkan itu, Jung Hyun bersedia menanggung semua hukuman yang diberikan oleh atasannya atas kegaduhan yang terjadi. Disitulah rekan-rekannya mulai merasa respek kepada Jung Hyun.
Mereka mulai membantu Jung Hyun untuk mulai menyelidiki kasus tersebut dari awal lagi. Selain itu, Jung Hyun juga menghadapi media dan meminta maaf atas kesalahan mereka menangkap pelaku. Dan ia berjanji mereka akan segera menangkap pelaku aslinya. Tiba-tiba, So Hyun datang dan membantu Jung Hyun untuk menjelaskan kasus tersebut kepada wartawan. Dan di sana dia mengatakan bahwa ada sidik jari tambahan yang ditemukan dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun sidik jari dari kedua pembunuhan tersebut telah dipastikan sama. Dan itu berarti bisa dikatakan sebuah kasus pembunuhan berantai. Dan sambil menghadap ke arah kamera, dengan tegas ia mengatakan bahwa si pelaku hanyalah seorang yang narsis dan bodoh. Dan ia berjanji ia yang akan bertanggung jawab mewakili dokter forensik dari kasus tersebut. Jung Hyun bersama timnya memulai penyelidikan dari awal kembali dengan berbekal beberapa temuan yang mereka dapatkan. Dan ia berasumsi bahwa pelaku tinggal di daerah yang dekat dengan lokasi penemuan mayat, yaitu daerah Yongchon. Dan kemungkinan dia adalah seorang pembunuh bernata yang cukup narsis. Malam itu si pemilik laundry kedatangan pelanggan yang komplain karena bajunya tidak bersih. Ia sudah menawari untuk mencuci ulang. Namun sang pelanggan tidak mau, ia hanya ingin uang ganti rugi sebesar 800.000 won. Jo Gyun menyetujuinya dan ia mengatakan akan mengambil uang tersebut. Namun tiba-tiba Jo Gyun bertingkah aneh, seperti ia sedang mengancam wanita tersebut dengan halus. Dan ketika ia akan pergi, tiba-tiba Jo Gyun memegang pundaknya dan memeluknya dari belakang. Ekspresinya benar-benar berubah, sangat berbeda dari hari-hari biasanya yang dikenal sangat ramah.